Nah, ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah, di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada rongsen yang paku itu di dalam lehernya. Apa mungkin orang mau masang trik di sini ya? Orang mau masang trik di sininya. Terus di dalam ususnya, ada juga yang ada di dalam kepalanya. Nah, ketika saya doakan keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku rongsen paku-paku. Siap. Oke, ini kita lompat, tapi saya komentarin dulu ya. Jadi pasien ini datang ada paku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abagus Samsudin atau fan-fannya Abagus Samsudin. Salam rahayu, salam sebulan selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya ingin membahas tentang seorang bernama Dr. Richard. Dan kebetulan saya barusan habis menengok tentang percakapan Abagus Samsudin bersama Dr. Richard. Yang jelas percakapan ini membahas tentang seorang muntah paku. Sekali lagi, seorang muntah paku. Jadi supaya pemirsa lebih jelas seperti apa percakapannya antara Abagus Samsudin bersama Dr. Richard, yang jelas kita simak dulu pemirsa sebelum saya menggali ucapannya Dr. Richard. Ya udah pemirsa, supaya lebih jelasnya ya seperti apa percakapan antara Abagus Samsudin bersama Dr. Richard. Oke, kalau gitu kita simak dulu video yang satu ini. Apakah, balik lagi saya nih, Siap. apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin itu selama praktek, ada nggak triknya? Iya, di dunia hiburan tentu ada entertainnya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Oke. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada seorang dokter ya. Tentu kalau dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya. Ya, sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan ya. Orang itu datang ke saya, lalu saya doakan. Saya selalu berkata kalau masalah yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita di sini hanya sama-sama berdoa. Dengan kasih sayang Tuhan, dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Tuhan, kita minta untuk disembuhkan. Kita berdoa. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah, ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah, di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada rongsen yang paku itu di dalam lehernya. Apa mungkin orang mau masang trik di sininya? Terus di dalam ususnya. Ada juga yang ada di dalam kepalanya. Nah, ketika saya doakan keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku rongsen paku-pakunya. Siap. Oke. Oke, ini kita lompat, tapi saya komentarin ini dulu ya. Jadi pasien ini datang ada paku. Ini, tapi ini ronsen kaki ya? Iya. Ini ronsen kaki. Mohon maaf pasien yang saya sebutkan. Jadi saya nggak membongkar rahasia, tapi dibawa oleh Kang Samsudin. Tapi ini memang ada kayak logam di sini ya. Nah terus pasien ini kalau saya lihat di YouTube Kang Samsudin, itu dia muntahkan. Iya. Didoakan dimuntahkan. Iya. Berarti keluarnya dari pencernaan dong, bukan dari kaki. Iya, ini satu ronsen yang bawa sayang. Ada besok kalau saya diundang di sini lagi, akan saya bawa 7 di orang tersebut. Iya, di satu orang ini. Jadi di badannya ada kukunya. Bahkan yang mencabut itu bukan saya, bukan kru saya, tapi anak dan tetangganya. Dan yang di kaki dicabut nggak? Dicabut. Dicabut juga. Cabutnya manual atau doa keluar sendiri?
ketika didoakan itu keluar pertama keluar darah dulu, terus setelah itu dicabut satu persatu. Jadi cabut manual satu persatu, iya. kayak gitu punya. Terus tapi yang muntahnya itu karena doa. Iya. Oke. Saya percaya dulu. Siap. Ya, karena ini cerita dan saya nggak bisa buktikan ada foto, bahwa ini trik kan. Kalau ini bagaimana tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini? Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap. Kalau percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Tapi saya juga tidak mau menampik karena saya nggak melihat pasiennya langsung dan tidak memeriksa pasiennya langsung. Siap. Saya balik ke pertanyaan sebelum kita bahas ini. Siap. Apakah Kang Samsudin pernah melakukan trik untuk bukan di pengobatannya ini? Iya. Tapi untuk membuat video baik YouTube ataupun mempromosikan? Tidak. Jadi no trick. No. Ngambil paku dari kepala, no trick. No. No trick. Memang ada paku di sini. Ada beberapa hal yang terjadi, ini perlu dipahami juga ya. Saya tidak mengambil paku. Saya tidak mengambil paku. Nanti kalau semuanya saya suruh mengambil paku di sana, ya tentu saya tidak bisa gitu loh. Ini ada asbabun nuzulnya, ada kejadiannya. Nah, itulah misal video tentang percakapannya antara Abagus Samsudin bersama Dr. Richard. Jadi yang saya teliti yaitu tentang ucapannya Dr. Richard ini. Dr. Richard ini bertanya tapi menyudutkan kepada Abagus Samsudin. Seolah-olah tentang pengobatannya Abagus Samsudin itu dia bilang itu trik. Nah seperti itu ucapannya Dr. Richard. Kenapa Dr. Richard ini mengatakan tentang pengobatannya Abagus Samsudin semuanya itu dibilang trik? Tahu dari mana Dr. Richard itu kok ngomong seperti itu? Tahu dari mana pengobatannya Abagus Samsudin itu dibilang trik? Kan aneh misal pertanyaan seperti itu. Sudah mengundang Abagus Samsudin tapi ngasih pertanyaan seperti itu. Kan menurut saya tidak pantas misal Dr. Richard ngasih pertanyaan seperti itu. Itu kan namanya mendesak, menekan. Seolah-olah Abagus Samsudin ini disuruh mengakui. Tapi apa jawabannya Abagus Samsudin? Abagus Samsudin menjawab bahwa itu bukan trik. Tapi gimana reaksinya Dr. Richard? Dia masih kekeh bahwa pengobatannya Abagus Samsudin itu masih dibilang trik. Itu kan ciri-cirinya orang yang sifat iri pemirsa. Baru kali ini ada seorang dokter ngasih pertanyaannya seperti itu. Dia itu mengatakan tentang pengobatannya Abagus Samsudin dibilang trik. Tahu dari mana dokter itu kok bisa ngomong seperti itu? Itu kan sudah jelas ciri-cirinya orang yang sifatnya iri pemirsa. Apakah Dr. Richard ini tidak punya pasien? Kok bisa ngomong seperti itu? La ilaha illallah. Ditambah lagi tadi Abagus Samsudin menunjukkan tentang rongsen, di mana kronologinya seseorang yang lagi muntah paku. Tapi apa reaksinya Dr. Richard? Dia tuh percaya dengan gambar itu, tapi tidak percaya dengan kronologinya kejadiannya di saat orang lagi muntah paku. Jadi supaya pemirsa tidak penasaran dengan isi kronologinya di dalam gambar rongsen itu, ya akan saya tayangkan pemirsa, supaya pemirsa tahu apakah orang lagi muntah paku itu real atau tidak. Ya udah pemirsa, biar tidak pakai lama ya, tentang isi kronologi dari rongsen tersebut akan saya tayangkan. Ya udah pemirsa, kalau gitu tayangan tersebut intinya mak pemirsa sendiri yang bisa menilai apakah itu real atau tidak. Oke, kalau gitu kita simak bersama-sama.
Kita namanya Bayi Irawan. Kali berini kan. Masya Allah. Ibu. Oke. Ibunya Mas Ulin. Alhamdulillah. Ini Pak Sinten namanya? Dini. Pak Dini. Alhamdulillah. Itu kita. Nggih, iki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber subbreaker dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita berada di Tulungagung, tepatnya di Desa Sembung, Kecamatan Tulungagung, RT 3 RW 3 Sambung ya. Sembung. Malam ini seperti yang kemarin malam ada pasien yang datang ke rumah dan ketika di rumah itu muntah, paku dan lain sebagainya begitu, dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita datang ke tempat ini, nggih, di tempat saudara kita ini, dan tentunya saya mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada, terkhusus panjenengan yang ada di sini. Nyuwun dongane semoga keluarga ini diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Moga kita masuk. Dari sana saya mau masuk ke sana. Moga masuk. Assalamualaikum. Sama siapa namanya? Heri. Pak Heri, Mas Heri ini. Sama siapanya keluarga ini? Anak dari ibunya yang Sunarmi itu yang muntah paku kemarin itu. Iya. Sudah berapa lama ibunya mengalami penyakit yang aneh macam ini? Sekitar seumur saya. Seumur sampean berarti sudah 30-an tahun gitu. Masya Allah. Ibunya ketakutan itu di dalam. Sudah nggak terima, sudah ada yang masuk, sudah kesurupan gitu. Sudah. Iya, jadi demi Allah demi Rasulullah saya katakan kepada saudaraku semuanya, boleh juga panjenengan datang langsung ke tempat ini, tepatnya di desa di Kota Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Desa Sembung, Kecamatan Kota, RT 3 RW 3 Tulungagung. Mungkin ada yang penasaran kenapa kok ada penyakit yang seperti aneh seperti itu, ya memang semuanya di luar dari kenalaran kan begitu, karena memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dilogikakan gitu, yang bersifat gaib. Nah, salah satunya ini di keluarga ini, ibunya ini sakit yang kadang-kadang luka itu seperti terbeset begitu dan sering muntah paku begitu. Muntah paku itu ketika apa biasanya, Kang? Ya agak pikiran kosong. Ya. Jadi sewaktu-waktu sering muntah paku begitu. Kalau udah panas gitu badannya, kadang kerasa panas, pegel kakinya itu. Ini tadi sore kakinya. Nggih. Ini karena mungkin sudah ada yang bertanya-tanya kok ada penyakit seperti itu begitu. Mungkin boleh datang langsung ke tempat ini. Sekarang kita sedang berada di sini. Boleh ditanya langsung kepada tetangga sekitar ataupun ke beliau langsung yang mengalami kejadian ini. Itu memang di luar dari kenalaran dan juga sangat-sangat mengerikan kan begitu. Tetapi insya Allah dengan izin Allah kita nanti meminta untuk dihilangkanlah penyakit-penyakit beliau yang ada di dalam rumah ini gitu nggih. Ini untuk yang pertama saya akan menggunakan sebuah teknik isyarah, yaitu teknik mengeluarkan penyebab-penyebab penyakit beserta penyakitnya itu di dalam tubuh seseorang, tidak dengan saya, tidak dengan kru saya, tetapi langsung dengan pemilik rumah, dengan beliau, anak beliau sendiri. Akan saya, insya Allah saya keluarkan apa yang menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah ini, tentunya dengan izin Allah begitu. Jadi teknik ini dinamakan dengan teknik isyarah, yang cara penggemblengannya atau cara belajarnya sudah saya ajarkan di channel khusus pengijazahan, yaitu di channel YouTube Samsudin Jadab. Di situ sudah saya share dan saya ijazahkan bagaimana caranya menggunakan teknik isyarah ini. Isyarah ini sebenarnya sudah banyak diajarkan kepada spiritual Islami, spiritual hikmah, terutama yang di bidang pengobatan seperti ini, kegaiban seperti ini. Nah, pelajaran ini sudah diajarkan di dalam kitab Al-Azkar karangan dari Imam Nawawiyah.
bila sudah kesurupan. Tetapi memang saya tidak mau masuk dulu di sini. Saya mau keluarga ini sebelum saya dan kru ini mau nanti masuk, saya ingin keluarga ini nanti mengambil sesuatu hal yang memang ada di dalam rumah ini dan itu menyebabkan sebagai jalan masuknya setan itu tadi, yaitu menjadi sebuah towernya kalau HP. Jadi sudah sering saya jelaskan penyakit non medis itu ada 3, ada yang kena ain, ketempelan, dan sihir ya. Biasanya kalau sihir ataupun ketempelan itu ada penyebab-penyebabnya. Kalau sihir itu ada towernya yang biasanya menyambungkan ke HP-nya begitu. Jadi towernya dulu yang harus dihilangkan atau buhulnya gitu. Buhulnya harus dihilangkan dulu. Nah ini saya akan menggunakan teknik isyarah untuk mengambil buhul-buhul yang ada di tempat ini begitu. Oke, ajarkan. Yang penting kakinya dilepas. Ya, salah satu teknik belajar isyarah ataupun belajar gerak alif ini memang harus kaki menginjak di tanah, dalam arti kabumian begitu ya. Ini memang tekniknya seperti ini. Terus setelah itu dengan masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Dalam arti tidak usah dipikirkan ya, diserah nih kabeh ning Gusti Allah begitu ya. Sampeyan siapa namanya? Heri. Kang Heri. Nanti ikuti semua yang saya baca dan ikuti saja apa yang ingin sampeyan lakukan. Pengen jalan ya jalan, pengen gimana begitu. Yang sakit siapa? Ibunya. Jadi kalau pengen jalan ke kamar ibunya, pengen mencari sesuatu semuanya di bawah kasur, di mana diikuti saja, jangan takut, jangan dilawan begitu ya. Yang sakit ibunya di rumah ini sudah lama ya. Ya, jadi diikuti saja rasanya, nggih. Ini saya gunakan teknik seperti ini tentunya agar tidak menjadi fitnah tentunya, agar yang melakukan pemilik rumah itu sendiri bukan kru kita dan yang mengambil juga adalah pasien itu tersebut. Monggo. Masukkan ya. Matanya terpejam. Rasakan keluar masuknya nafas, dirasakan saja keluar masuknya nafas. Bersyukur kepada Allah telah diberikan nafas. An-nafas, an-nafus, af'al, an-nafsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati basiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fokus ke sini ya. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Ya Allah, tunjukkanlah di mana letak ikatan yang mengikat, yang mengganggu di dalam keluarga ini. Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dirasakan saja, dibuka. Allahu. Ikuti saja, jangan takut. Kameramen diikuti di belakangnya. Terus diikuti, mau kamar ibunya diikuti saja. Dia mau kamar ibunya, tidak apa-apa. Jangan kau mati dia.
Apa? Ini di mana tadi? Di bawah kasur. Di bawah kasur. Di bawahnya kasur tuh. Ini tempat tidur gitu? Di mananya? Di bawah. Pak Amben apa bawah kasur? Bawah kasur pas di atas aku. Kan dulu. Coba Lurah tanyain. Dikupat-kupat ya. Jelas dulu. Teknik isyarah itu, jadi kalau orang belajar ilmu batin itu ada beberapa tingkatannya. Nggak mungkin kalau seseorang itu langsung berlari kalau dia tidak belajar untuk pertama ngurep dulu, merangkak, berdiri, berjalan, baru berlari. Kalau langsung berlari ya bisa jatuh-jatuh kan gitu. Kalau orang langsung belajar ilmu gaib, ilmu batin nggak mungkin langsung bisa melihat suatu hal yang gaib kalau tidak dari rasa, karsa, cipta, hening, dan nanti jumeneng gitu. Terus akhirnya akan terus meningkat, atau kita isyarah, setelah itu nanti naik ke fadilah, ke maunah, terus ke karomah gitu insyaallah. Tapi tentunya tidak bisa seperti seorang yang membeli beras, harus perlu dipelajari karena itu adalah haknya Allah. Kita hanya berusaha saja begitu. Teknik isyarah ini ialah teknik dengan menggunakan rasa gitu. Jadi rasanya disambungkan begitu insyaallah. Nggih. Tidak ambil lagi ya. Ikuti saja nggih. Tadi dapatnya di mana? Di mana? Di bawah sofa. Di bawah sofa. Nanti dicari lagi, insyaallah akan ada lagi sesuatu. Saya tidak ke sana, sama ambil sendiri, nggih. Masukkan kesadaran zahiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Gerakku adalah gerak batinku, nggih. Jangan terlalu banyak mikir. Jadi dirasakan saja begitu. Ilmu batin itu nggak boleh berpikir, karena ilmu rasa ya. Jadi ilmu rasa tidak bisa dijelaskan, bisanya hanya dirasakan. Tentunya yang merasakan yang memakan saja. Tapi ini saya sambungkan dengan saya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau untuk sampai lebih mau menguatkan batinnya, ingin bisa bantu orang, bantu keluarga, setiap malam dibaca syahadat 1000 kali, sholawat 1000 kali, innalillahi 1000 kali, haqqullah 1000 kali ya. Setiap malam harus mandi, sholat taubat, sholat hajat, terus diamalkan terus seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Tunjukkanlah di mana letak kegaiban yang mengikat, yang mengganggu di dalam keluarga saya. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula kun fayakun kun fayakun wujud. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tangan majukan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mawjuda illallah. Diikuti, diambil. Itu yang punya rumah sudah kesurupan, biarkan saja, kita fokus ke yang menyebabkan kesurupan dulu. Akhirnya mana kesurupan? Cari di bawah ambennya itu, di bawahnya itu. Cari bawah amben itunya itu. Ya, keluarga yang mau ikut nggak apa-apa, ikutin. Bawah ambennya. Kasih dan
benar. Dia nggak benar. Semua saudara-saudaraku yang ini sama sini. Semua saudaraku yang mungkin penasaran, pengen melihat secara langsung apa sih yang ada di tempat ini, atau boleh menanyakan langsung ke pihak keluarga yang terjadi di sini. Kenapa sering muntah darah, muntah paku, muntah jarum, pernah juga apa itu? Kalau jengking ya? Kalau jengking, boleh tanya ke pemilik rumah sendiri, tanya langsung ke sini di Kota Tulungagung, Desa Sembung, RT 3, RW 3. Tepatnya di rumahnya Bapak Maksun Sunawi. Datang langsung ke sini, tanyakan langsung ke keluarganya ya. Gitu. Ada yang pihak keluarganya, itu ibunya penjaringan ya. Assalamualaikum. 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 Lalu dah, monggo. Tanyain dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa nggak mau jawab? Kenapa nggak mau jawab? Kenapa nggak mau jawab? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini bisa jawab. Ibu ini dari mana? Dari mana kamu yang berada di sini? Dari mana kamu? Tadi kok jawab, sekarang nggak mau jawab. Dari mana kamu? Sudah lama kamu di ibu ini? Sudah lama? Sudah lama? Sudah lama. Berapa tahun Pak Fransi? Ya sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahun? Ya, tahun 90. Yang kena. Kalau memang kalau dia kelebihannya seperti ini, kalau dia kumat? Enggak, hanya muntah paku sama jarum. Terus ini tergores-gores seluruh. Cuma muntah paku atau jarum? Enggak pernah kayak gini? Enggak pernah. Ya. Mungkin ini kepanasan atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatul Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Ini secara nyata langsung keluar pakunya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa keluar pakunya segini banyak dari mulutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahap ini. Ini ada pakunya tuh, lihat. Lihat ini. Keluar pakunya. Jangan pakunya. Masih di dalam masih banyak pakunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakatul Islam. Ada paku di dalam itu masih banyak pakunya. Jangan didengar kacau jujur. Barakatul Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Diambil aja pakunya dalam itu. Masuk dalam perutnya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Agak kesini. Awas, sampai lepas. Agak kesini biar ada bicara kayak itu. Ini gue Pak, enggak. Kalau kembali gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakatil Islam wa bi mu'jizati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Ditengoknya on. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad ya Allah ya Rasulullah. Ini sampai kuat jalan itu. Kalau nyuwun dumateng panjenengan ya Allah suwungaken dumateng ya Allah. Hilangkan semua ikatan gangguan yang mengikat di dalam tubuh ibu. Inna ma'amur kita arwada sayan ayyakul laukun fayakun fayakun. Wa subhanalladzi bi'adihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syuri sarifi sari asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syuri sarifi sari asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syuri sarifi sari asma'i wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Insyaallah akbar. Ini RT RW lurahnya di mana sih? Ada ya? Ada. Mulai. Mulai bu, mulai bu. Istighfar. Istighfar. Mulai bu. Istighfar bu. Mulai. Istighfar. Istighfar. Diri. Alhamdulillah. Mulai. Istighfar. Istighfar mulai. Cek merem mulai. Dari sana. Bapak sini Bapak. Emang sering muntah waktu seperti ini? Iya. Sering muntah? Sering, ya. Cuma kita ya berobat ya sudah mentok. Kita tidak punya apa-apa seperti gini keadaannya. Ini berdoa kepada Allah ya. Jadi ini langsung keluar dari mulutnya ya? Iya. Emang sering ya seperti ini ya? Iya, sering. Semua digores-gores. Keluar merah, darah. Darah. Bapak dirawat dulu. Untuk siapa saja begitu yang mungkin ingin tahu bisa langsung datang di Kota Tulungagung ya, Desa Sempung ya, ada di RW 3. Di rumahnya Bapak siapa sini tadi? Pak Maksun. Pak Sunarmi ya. Gitu, insyaallah. Insyaallah nanti besok juga saya ingin dibawa ke rumah sakit, terus nanti insyaallah kita yang biayai, terus di ronsen, saya pengen di ronsen gitu ya, ronsen nanti waktu di ronsennya bersama-sama, terus nanti dicekkan ya di bagian dalam gitu ya, bagian secara medisnya itu nanti kita yang biayai. Besok dari Mas Santo ke sini bawa mobil, terus boleh ngajak RT atau RW lurah setempat, boleh bawa ke rumah sakit ya, dicekkan bagian dalam, keluar paku seperti ini, bagaimana di bagian dalamnya begitu ya, insyaallah. Dan insyaallah lah. Tetangga sekitar sini mana? Jadi kan tetangganya? Ya. Nah. Tangganya itu. Paten. Dan tetangganya ibu ini, jenengan. Tetangganya ibunya ini jenengan nggih. Keluarga dekat ini. Ini memang ibunya ini sudah lama sakit nggih. Sudah lama ya. Sama rumahnya yang mana?
sebelah sini. Emang ya sering muntah gitu ya? Maju dulu, maju dulu. Apa sambil bantu beliau. Iya. Sering apa namanya keluar paku-paku begitu? Iya. Biasanya kalau kejadian muntah itu pas apa itu, Mbak? Kadang ya pas makan, gitu, Pas makan. minum. Pas minum juga sering muntah gitu. Iya. Muntahnya dari rumah tuh apa pas dari mana-mana gitu? Kadang ke rumah tangga juga. Ke rumah tetangga muntah ya pakai Iya, juga. iya pernah. Gitu ya, insyaallah. Lupa. Yang kejadian gitu ya, insyaallah. Kadang wajahnya kayak digrauk-grauk gitu. Keluar darah gitu. Iya. Iya, saya juga lihat kayak ini Digrauk-grauk luka begitu ya. Iya. Sampai lukanya kayak dalam gitu nggih. Rumah sama yang mana ini? Itu sebelah. Sebelah sini. Jadi kan kita namanya Bu Lulu. Bu Lulu. Iya, sama Bu Lulu, insyaallah. Materi kasih maca. Iya. Ini kan kemarin datang kepada Padepokan, muntah juga paku. Ada beberapa jarum dan sebagainya. Ini tadi di sini muntah juga begitu gitu. Jadi saya minta untuk besok salah satu krunya Padepokan ke sini terus biar dibawa ke rumah sakit begitu. Oh ya. Jadi biar di ronsen begitu. Saya ingin tahu bagian dalamnya bagaimana gitu. Iya, enggak apa-apa. Besok biar dari kru saya biar ke sini begitu. Insyaallah kalau saya nanti besok pasien bisa ditangani cepat nanti saya juga ikut ke sini gitu. Iya. Sebentar Pak. Enggak apa-apa. Besok aja mungkin saya juga nemuin Pak RT-nya sama Pak. Artinya nggak ada yang baru ini yang lama. Oh, yang lama. Abibet yang dulu nemu di sini Iya, dulu. insyaallah. Sebentar masih sarungan. Jadi kan kita tangganya beliau nih. Wah, tanggane ulin Agak jauh kayak sini ya. jauh. Nanti mau kan mireng lah kula mriki. Pasti di depan itu lho. Ade kula depane lare. Oke, insyaallah. Ya intinya semuanya ya kita pasangkan kepada Allah lah. Memang kita tidak bisa membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita begitu. Yang terpenting kita doakan beliau insyaallah. Dan mungkin ada yang menyaksikan ataupun ingin tahu bagaimana sih keadaannya atau ingin bertanya langsung kepada pemilik rumah atau tetangga. Ini di desa di Kota Tulungagung, Desa Sambung, RT 3 RW 3 ya. Desa Sembung, kecamatannya Kota Tulungagung gitu ya. Kota Tulungagung, Sembung, Desa Sembung, RT 3 RW 3 ya. Ini kok kabeh. RT yang lama nih. Pak RT. Siap. Sing siap nih kalau. Iya. Kan bisa. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Yuk kamu. Alhamdulillah. Balik lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Siap ya. Alhamdulillah. Niki saya mau tadi matur bahwa ini beliau ini kan muntah paku begitu. Muntah paku dan sakitnya juga sudah lama begitu. Jadi saya minta izin untuk besok kru kami datang ke sini. Terus beliau diantarkan ke rumah sakit nanti apa namanya? Dikawal sama salah satu santri. Tapi dulu itu kan sudah lama tuh ini, keluarnya sudah lama tuh. Iya. Dulu kita dulu, dia ini kan tahu berapa itu berjumung. Iya. Dan dia tahu sing gowo ini dia tahu ya kok kontong sing anu kan. Dukun-dukun. Kita wis Malah lucu. Oh, kono to ya. Maksudnya nambah niki. Siap. Saya sudah tua ya. Ini ganti RT gantinya tidak ada ini. Jangan mawon tapi diamanai tanggung jawab luar biasa. Oh, ya enggak apa-apa. Masyarakat saya percaya kata oleh panjenengan. Oh, iya, amin nggih. Dimanfaat. Rencananya besok dibawa ke rumah sakit apa tidak? Nggih. Insyaallah saya besok santri saya ke sini. Oh, nggih. Terus besok diajak ke rumah sakit, terus saya minta untuk dirongsenkan kan begitu. Oh, Kalau ada obat yang ditebus nanti biar ditebus sama santri. Nggih. oh, dibantu. Siap, ya, siap. Baikkan juga ya mudah-mudahan. Ya. Dilaksanakan semua, ya. Ya. Niki kali sinten Pak ini namanya? Pak Bidi atau Pak Bibet itu enak. Sudah lama. Wineh yang masih muda. Mantap. Wah. Berapa lama jadi RT, Pak? Wah, sudah lama gitu ya. Umurnya sudah 68 ya. 23 tahun. Ya. RT jadi RT. Hah? Nyandang RT. Ya kira-kira ya 30-an tahun. Mantap. Saya, Pak. Ya. Sekarang Seumuran saya. sekarang jadi 68 umurnya. Masyaallah. Ya. Jadi RT seumuran saya beliau. Ya, matur nuwun barakallah. Barakallah amin ya. Untungannya nggih, saya nih. Semoga sembuh amin. Cukup sekian, terima kasih kepada saudaraku semuanya di manapun berada, nyuntungannya.
Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah misal video yang baru saya tayangkan, yaitu tentang kronologinya terjadinya orang yang lagi muntah paku. Jadi dengan tayangan itu, apakah tayangan itu yang dikatakan Dokter Richard itu trik? Jadi inilah misal yang saya tahu. Ucapannya dari Dokter Richard ini, menurut saya Dokter Richard ini iri, dengki sama Abaku Samsudin. Sekali lagi, menurut saya dokter ini yang namanya Richard ini, menurut saya orang ini iri dan juga dengki. Intinya itu saja misal. Ingin tahu Dokter Richard ini tapi sok tahu. Ya misal, kalau gitu saya mau pamit undur diri ya. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi yang saya tampilkan itu ya cuma itu misal, tentang kronologinya orang yang lagi muntah paku. Ya udah misal, kalau gitu saya mau pamit. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.